Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengendalian risiko. Apa-apa aja pengendalian risiko itu, tujuannya apa, manfaatnya apa, semua akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Langsung saja ke materinya ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang pengendalian risiko. Apa sih pengendalian risiko itu? Untuk teman-teman yang belum tahu, di sini kita akan belajar tentang pengendalian risiko. Oke, langsung saja. Kita masuk ke pengertian pengendalian risiko. Apa sih pengendalian risiko itu? Jadi, ada beberapa ahli yang memaparkan tentang pengertian pengendalian risiko. Yang pertama, menurut Sabardi, pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan pengukuran dan koreksi semua kegiatan dalam rangka memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, menurut Labombang, risiko adalah variasi hal yang mungkin terjadi secara alami atau peristiwa terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan yang mengancam keuntungan perusahaan. Jadi dari dua paparan ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian pengendalian risiko itu adalah manajemen perusahaan dalam memastikan tujuan dan rencana perusahaan berjalan dengan lancar agar terhindar dari hal-hal yang diharapkan yang dapat mengancam keuntungan perusahaan. Oke, kita masuk ke teorinya. Teori risiko. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, perusahaan perlu melakukan pengendalian risiko dengan dua dimensi, yaitu probabilitas dan severity. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan atau severity, atau keduanya. Ada beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya risiko, antara lain teori domino. Teori ini mengatakan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan 5 tahap berikut. Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, personal atau fault, kesalahan individu. Yang ketiga, unsafe acts of physical hazard, tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya. Yang keempat, kecelakaan. Yang kelima, cedera. Yang kedua, rantai risiko. Menurut ahli Makehover, risiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen. Yang pertama, hazard. Yang kedua, lingkungan di mana hazard tersebut berada. Yang ketiga, interaksi hazard dengan lingkungan. Yang keempat, hasil dan interaksi. Yang kelima, konsekuensi dari hasil tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan pengendalian risiko. Jadi tujuan pengendalian risiko itu apa? Di sini kita akan pahami tujuannya itu apa. Tujuannya itu yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan. Jadi, perusahaan memiliki pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Itu tadi tujuan yang pertama. Oke, kita masuk ke tujuan yang kedua, itu mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian dari segi finansial. Yang keempat,
memungkinkan perusahaan memperoleh resiko kerugian yang minimum. Jadi penting banget nih pengendalian risiko ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pentingnya dilakukan manajemen risiko. Seberapa penting sih ini dilakukan? Nah, balik lagi ya, kita terangkan. Secara umum, ada 6 tujuan risiko manajemen dalam perusahaan atau badan usaha. Di antaranya yaitu yang pertama, melindungi perusahaan. Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk membantu pembuatan kerangka kerja. Yang ketiga, untuk mendorong manajemen agar proaktif. Nah, yang keempat, untuk atau sebagai peringatan untuk berhati-hati. Mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak selalu berhati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko. Jadi itu tadi. Jadi sangat penting manajemen risiko itu dilakukan. Itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan untuk materi pengendalian risiko. Untuk itu, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.